Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Selamat datang di Mudik in Style 2024. Kami melakukan syuting ini di Evans Peak 2 di kawasan Pit Stop Auto Mall, kawasan yang di masa depan akan menjadi pusat otomotif di Pantai Indah Kapuk. Dan ini lokasinya sangat asri dan sangat strategis. Terima kasih untuk Evans Peak 2, Evans Motor, dan Pit Stop Auto Mall yang telah mengizinkan kami untuk syuting di lokasi yang keren ini. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja mobil-mobil yang kami bawa di Mudik in Style 2024 ini. Total ada 11 mobil dan jenisnya adalah SUV atau crossover. Tapi walaupun jenisnya mirip, mobil-mobil yang kami bawa ini memiliki penggerak yang komplit dari mulai mesin konvensional, kemudian ada mild hybrid, ada full hybrid, ada plug-in hybrid, dan ada full elektrik. Nah, sebelum melakukan perjalanan mudik, penting sekali bagi kita untuk melakukan pre-trip inspection. Salah satunya adalah mengisi bahan bakar yang berkualitas. Pilih bahan bakar yang sesuai dengan mobil Anda dan isilah sampai penuh sebelum melakukan perjalanan. Seperti saya, Volvo XC90 ini saya isikan bahan bakar berkualitas yaitu Shell V-Power Nitro Plus. Begitu juga dengan kru Auto Driver yang lain, mereka akan mengisi bahan bakar Shell atau Shell Recharge untuk yang mobil listrik. Shell V-Power Nitro Plus adalah bahan bakar oktan 98 dengan standar Euro 4 yang bisa menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi lebih cepat. Performa kendaraan pun tetap maksimal, baik dalam kondisi jalan yang lancar maupun saat terjadi kemacetan. Teknologi baru Shell V-Power Nitro Plus dirancang untuk membersihkan 100% endapan di bagian vital mesin dan mencegah terjadinya penumpukan endapan di masa mendatang, serta memberikan perlindungan tak terkalahkan dari korosi. Semakin sering Anda mengisi bahan bakar di SPBU Shell, maka semakin banyak juga poin program loyalitas Shell Go Plus yang bisa Anda kumpulkan, yang mana poin tersebut bisa Anda gunakan untuk diskon pembelian bahan bakar di kunjungan berikutnya. Jangan lupa juga download aplikasi Shell Asia dan lakukan registrasi member Shell Go Plus untuk bisa rasakan semua manfaatnya. Pada video ini, kami akan sampaikan kepada Anda apa alasan kru Auto Driver memilih mobil mudik mereka masing-masing. Kita mulai dari Adit yang menggunakan Kia EV9 dan juga satu-satunya kendaraan listrik di tes kali ini. Pada momen Mudik in Style 2024 ini, sebelum memulai perjalanan, kami memasang sebuah aksesoris penting untuk mendukung perjalanan Anda, yaitu sebuah dashcam. Pemasangan dashcam pada Kia EV9 yang saya pakai ini jelas untuk meningkatkan unsur keamanan dan bisa menjadi bukti ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan. Saya pun memasang dashcam dari Asdom. Dashcam Asdom M27S ini sudah memiliki kamera depan plus belakang 1080p sehingga video rekaman yang dihasilkan berkualitas tinggi. Dashcam ini juga dilengkapi dengan Wi-Fi plus GPS yang dapat terhubung dengan mudah pada smartphone Anda.
guna untuk melihat hasil rekaman speed dan lokasi di video. Dan untuk pemasangannya juga sangat mudah, cukup dicolokkan ke soket 12 volt dan tempel kamera tanpa perlu instalasi yang rumit. Dan sekarang waktunya saya menginformasikan kepada Anda semua kenapa saya memilih mobil listrik Kia EV9 yang mewah ini. Ya, pada ajang Mudik Install 2024 ini saya memilih Kia EV9 karena dia menjadi mobil paling mahal di ajang kali ini, di ajang Mudik Install 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berpenggerak listrik dan saya satu-satunya yang menggunakan mobil listrik pada ajang berlibur kali ini. Karena so far saya tidak ada rencana ke luar kota. Saya rencananya lebaran itu hanya menyambangi beberapa keluarga saya yang berada di kota Jakarta, tapi ya bisa aja sih saya tiba-tiba liburan gitu ke Bandung atau off-road ringan mungkin ya. Karena ini merupakan SUV, dia dual motor, berpenggerak 4 roda, jadi bisa diajak sedikit berpetualang gitu, yang medan-medannya ringan tapi mumpuni untuk sebuah SUV berpenggerak 4 roda. Kemudian alasan kedua adalah EV9 menjadi SUV berpenggerak listrik dengan kabin yang sangat lapang. Jadi ini sangat mumpuni untuk membawa keluarga saya. Meski keluarga saya sebenarnya keluarga kecil ya, masih 3 orang, tapi ini rasanya sangat lapang. Jadi bisa bawa istri, anak saya, dan juga barang-barang bawaan yang tidak terbatas gitu. Ini luar biasa memang EV9. Dan yang ketiga adalah desain eksterior yang sangat-sangat futuristik. Seakan-akan mobil ini datang dari masa depan. Tidak hanya itu, fitur-fitur mobil ini juga sangat lengkap. Sebut saja speaker sudah aftermarket, kemudian kursi pijat di keempat sisi, di bagian depan dan bagian belakang. Bagian belakang menggunakan captain seat yang sangat nyaman. Kemudian pada mobil tes kali ini, karena ini merupakan versi pre-production, dia menggunakan spion kamera yang futuristik sekali dan canggih. Hal yang paling disuka dari mobil ini adalah itu, ruang kabin yang luas. Bahkan untuk mobil dengan harga 1,985 miliar, rasanya tidak ada mobil setara ini yang berpenggerak listrik yang lebih lega daripada Kia EV9. Bahkan sebagai ancer-ancer, ruang kabin mobil ini mirip dengan saudaranya yang tapi mesin itu masih mesin diesel, yaitu Hyundai Palisade. Rasanya itu masih sangat luas. Jadi ketika bangku baris ketiga itu dibuka, itu bagian belakangnya itu, bagian untuk membawa barangnya itu masih sangat mumpuni gitu. Masih bisa membawa koper yang besar dan barang-barang lainnya. Itu hal yang saya sangat suka dari mobil ini. Mobil ini secara keseluruhan sudah sangat keren, sangat futuristis, fiturnya pun up to date. Tapi ada satu hal yang saya kurang suka, yaitu soal instrumen clusternya. Dia sebenarnya keren, desainnya minimalis, kemudian seirama gitu dengan layar head unitnya yang sudah menggunakan OS terbaru dari Hyundai Kia. Tapi rasanya kurang atraktif gitu. Jadi ketika masukkan mode drive, mode ke sport, normal, eco, itu hanya permainan warna saja yang berubah. Ya mesti bisa tambahin grafis-grafis lainnya, misalkan gambar mobil gitu ya, atau ya grafis-grafis yang lebih atraktif lah. Lantas, apakah mobil ini memenuhi ekspektasi saya selama liburan Mudik Install 2024 ini? Nah, follow Instagram saya di @aditwidutomo dan @autodriver_ untuk mengetahui nantinya update-update saya dengan Kia EV9 ini selama saya berlibur. Berlanjut, kita akan dengar kenapa videografer kami Rangga memilih Mitsubishi X-Force untuk mudiknya tahun ini. Ya, pada Mudik Install tahun ini saya memilih Mitsubishi X-Force untuk mudik ke Garut, Jawa Barat. Alasan saya memilih mobil ini adalah yang pertama, kenyamanan berkendaranya. Mobil ini sangat nyaman dikendarai, mulai dari bantingan suspensinya, kekedapan kabinnya, lalu posisi berkendaranya yang ergonomis, dan suasana kabinnya yang membuat penumpangnya nyaman. Lalu yang kedua, performanya. Mobil ini dibekali mesin 1500 cc dengan tenaga 104 horsepower dan torsi 141 Nm, yang menurut saya cukup untuk melibas tanjakan dan turunan pada saat perjalanan mudik nanti. Dan yang terakhir adalah fitur-fiturnya. Mobil ini memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan juga menunjang dalam perjalanan saya nanti, seperti Dynamic Premium Sound by Yamaha, terus 4 mode berkendara, lalu mobil ini juga sudah dilengkapi Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi mobil ini
menurut saya cocok untuk saya bawa untuk perjalanan mudik nanti. Lalu hal yang saya sukai dari mobil ini adalah saya tidak perlu khawatir pada saat saya perjalanan mudik nanti, karena Mitsubishi memiliki jaringan dealer yang lengkap dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Dan pada saat musim mudik seperti ini, Mitsubishi juga membuka posko mudik yang nantinya akan tersebar di beberapa rest area di jalan tol. Jadi saya tidak perlu khawatir membawa mobil ini. Kalau ada apa-apa, saya tinggal mengunjungi posko mudik Mitsubishi Motors. Oke, di balik hal yang saya sukai, saya juga memiliki hal yang tidak saya sukai di mobil ini. Mungkin sepele, tapi menurut saya kalau ada fitur tersebut, mobil ini akan semakin menarik, yaitu tidak adanya panoramic sunroof. Ya, sayang sekali ya, mobil ini tidak memiliki panoramic sunroof. Tapi itu balik lagi kepada Anda, sesuai kebutuhan. Anda lebih suka ada panoramic sunroofnya atau seperti ini tidak ada. Lalu apakah mobil ini menjawab ekspektasi saya pada Mudik InStyle 2024 ini? Ikuti Instagram pribadi saya @homelem dan juga Instagram Autodriver @autodriver_. Next one, big boss kita Sony Riharto yang memilih VW Tiguan untuk Mudik InStyle kali ini. Mari kita dengar apa alasan beliau. Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Suzuki, Honda ditawarin saya waktu meeting Mudik InStyle ini, dan saya pilihnya, saya pengen VW tahun ini. Kenapa? Ya karena VW menurut saya termasuk yang jarang muncul ke permukaan. Anda mengerti lah maksud saya, padahal brand ini bagus, legendaris, dan terkenal dengan kenyamanannya. Dan saya pilih Tiguan All Space yang dibanderol 854 juta. Mesinnya masih dengan konsep cc kecil 1400 cc dan diturboin. Ya tenaganya lumayan, 150 horsepower dengan 250 Nm torsinya. Cukup lah untuk jalanan di Indonesia. Apalagi saya mudik kali ini nggak jauh-jauh lah, cuman ke Bandung gitu. Nah, sebagai data tambahan, hasil tes kami untuk mobil ini dari 0 sampai 100 butuh waktu 10,5 detik dengan konsumsi bahan bakar 16,8 km per liter. Berikutnya, saya memang ingin bernostalgia dengan brand Jerman ini, karena dari kecil sudah terbiasa dengan merek VW, mulai terjemput sekolah, belajar mengemudi, bisnis jual beli mobil, dan sebagainya. Saya juga untuk Tiguan ini mana suka dengan akomodasinya yang menurut saya baik. Jika penumpang sedikit, bagasi belakang luas sekali dan bisa angkut banyak. Namun sebaliknya jika penumpangnya penuh, desain 7-seaternya berfungsi. Dan posisi duduk secara keseluruhan boleh saya bilang oke. Namun sayangnya, ada sayangnya sih. Suspensi menurut saya di luar ekspektasi VW lah. Agak terlalu stiff, tapi pasti ada alasan tertentu para dari desainernya. Selanjutnya, dengan harga nyaris 1 miliar, fitur kekiniannya kok masih saya rasa kurang. Nah, Anda kalau mau ngikutin perjalanan saya di Mudik InStyle kali ini, bisa pantau di @autodriver_ atau @sonyriharto yang juga Instagram pribadi saya. Terima kasih, sampai jumpa di jalanan. Mewakili penggerak mild hybrid, ada Lutfi Aziz yang memakai SUV paling mewah dari Mazda, yaitu CX-60. Pada Mudik InStyle kali ini, saya menggunakan Mazda CX-60 untuk mudik bersama keluarga. Tapi, sebelum melakukan perjalanan, kami harus memastikan bahwa semuanya sudah siap, termasuk mengganti oli mesin mobil ini dengan Aspira Oil. Nah, sebelum melakukan perjalanan Mudik InStyle, saya beranjak ke Shop and Drive untuk mengganti oli mesin mobil yang saya gunakan. Mazda CX-60 all-wheel drive ini menggunakan Aspira Oil 0W20. Berikut dengan oli filternya, cabin filter, serta wiper kaca mobil. Karena pentingnya menggunakan oli mesin yang berkualitas untuk melindungi mesin mobil dari keausan.
Aspira Oil ini memiliki teknologi Ultimate Performance yang didesain untuk melapisi mesin mobil Anda secara menyeluruh, sehingga mesin mobil Anda dapat terlindungi dengan baik. Dengan formula fuel efisiensi, dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar di segala kondisi, serta ada reliable anti-heat teknologi yang dapat memberikan ketahanan panas dan menjaga kebersihan mobil. Dengan Aspira Oil, Anda dapat melakukan perjalanan jauh secara aman dan nyaman. Oke, alasan yang pertama adalah karena ini merupakan SUV termewah dan termahal Mazda saat ini. Pastinya mobil ini akan memberikan kenyamanan saya bersama keluarga ketika mudik lebaran 2024 ini. Lalu mobil ini juga memiliki kekedapan kabin yang luar biasa baik. Kacanya ini meskipun bukan double glass, tapi dia memiliki ketebalan yang cukup tebal sehingga dia bisa mengurangi kebisingan dari luar masuk ke dalam. Lalu karena ini sebuah Mazda, pastinya memiliki pengendalian yang baik. Lalu alasan yang kedua adalah fitur radar yang lengkap. Mazda iActive Sense. Mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem keamanan seperti blind spot monitoring, rear cross traffic alert, front collision warning, lane departure warning, adaptive cruise control, dan lane keeping assist. Sehingga mobil ini bisa semi autonomous. Jadi kalau kita aktifkan fitur tersebut, instrumen clusternya akan berubah jadi seperti ini. Ini akan mempermudah, memberikan saya kenyamanan ketika saya mudik lebaran, karena rute yang saya pilih tahun ini adalah kebanyakan rute tol. Lalu mobil ini juga dilengkapi dengan driver monitoring. Jadi dia ada kamera kecil di sistem multimedianya ini di layarnya yang bisa mengarahkan ke muka driver. Ini ada dua fungsi. Yang pertama, dia untuk bisa mengenali siapa yang menyetir karena dia bisa atau dilengkapi dengan driver profile juga mobil ini. Lalu yang kedua, dia bisa mengenali ketika driver sudah mengalami kelelahan atau ngantuk. Nah, ini sangat penting nih ketika perjalanan mudik lebaran yang jaraknya cukup jauh seperti ini. Dia bisa mengingatkan saya ketika saya sudah mengalami kelelahan atau ngantuk sehingga saya bisa segera beristirahat. Dan inilah alasan ketiga saya kenapa saya memilih mobil Mazda CX-60 ini. Karena kaca filmnya. Iya, Mazda CX-60 ini sudah dilengkapi dengan kaca film V-Cool sebagai kaca film bawaan atau OM. Dan kaca filmnya pun gak kaleng-kaleng nih, yaitu seri Diamond Plus. Kenapa saya suka sekali dengan kaca film ini? Ya, karena penolakan terhadap panasnya yang superior. Berhubung pada mudik nanti saya akan jalan di siang hari, rasanya memang perlu proteksi dari kaca film yang terbaik seperti kaca film V-Cool ini. Pada Mazda CX-60 ini, untuk bagian depannya menggunakan kaca film V-Cool 40 yang membuat kabin menjadi terasa lebih sejuk dengan penolakan panasnya yang tinggi. Kemudian pada bagian samping, ini menggunakan V-Cool VIP dengan kadar gelapnya 60% dan tolak inframerah hingga 98%. Sehingga ini dapat membantu mengurangi silau sekaligus memberikan kita privacy di dalam mobil. Dan pada bagian belakang, menggunakan V-Cool X15. Kaca film jenis ini menyediakan visibilitas yang sempurna dibandingkan kaca film gelap lainnya yang reflektif. Dengan itu, perjalanan mudik saya dan keluarga nanti akan menjadi lebih nyaman dan aman. Nah, jika Anda ingin memproteksi perjalanan mudik Anda dengan nyaman seperti saya, coba deh cek official store V-Cool di Tokopedia, karena lagi ada promo Ramadan, diskon 30% plus 8%. Nah, sekarang kita bahas kelebihannya. Jelas kelebihan yang saya rasakan adalah mesin inline 6 3300 cc-nya. Selain bertenaga 284 HP dan torsi 450 Nm, mesin ini juga memiliki suara atau raungan mesin yang sangat merdu. Suara 6 silinder tuh beda dengan suara raungan mesin 4 silinder yang maco gitu rasanya. Selain mesin ini yang bertenaga besar, mesin ini juga bisa dibilang cukup hemat dengan kapasitasnya yang besar, karena mobil ini masih bisa sekitar 115 untuk konsumsi bahan bakarnya, dan mesin ini bisa meminum oktan 90. Iya, jadi di tutup tangkinya itu ada tulisannya minimum oktan 90.
Untuk kekurangannya yang saya rasakan adalah bagian instrumen clusternya. Iya, dia memang sudah full digital, keren gitu ya, full digital. Cuman sayangnya dia tidak bisa dinamis, tidak bisa fleksibel untuk kita rubah-rubah desainnya. Jadi instrumen cluster ini berubah desainnya ketika kita memindah-mindahkan mode berkendaranya saja, di mode sport, mode normal, dan di mode off-road. Tapi ya kita nggak bisa rubah-rubah, kita nggak bisa ganti-ganti, dan informasinya itu sangatlah terbatas. Dia cuma ada konsumsi rata-rata bahan bakar, rata-rata konsumsi bahan bakar, tidak ada rata-rata kecepatan, terus cuma ada active sense status, udah. Jadi informasinya sangat sedikit sekali, padahal bisa banget dimasukkan berbagai macam informasi seperti pemutar musik dan lain-lain lah. Andai saja bisa lebih fleksibel dan lebih dinamis corak desainnya, pasti instrumen cluster Mazda CX-60 ini bisa lebih menarik lagi. Lalu, apakah mobil ini sesuai dengan ekspektasi saya untuk mudik InStyle 2024 ini? Ikuti kisah perjalanannya di Instagram saya @lutfiaziz11 dan Instagram @autodriver_. Berbeda dengan Aziz, Ahmad Biondi atau akrab kami panggil dengan Bonte, memilih mobil dengan sistem full hybrid dari Toyota, yaitu Yaris Cross Hybrid sebagai teman mudiknya. Apa alasan dia? Nah, sebelum melakukan perjalanan mudik, kami membawa mobil ini ke Shop and Drive Ampera untuk diganti olinya dengan Aspira 0W20. Kemudian kabin filter, filter oli, dan wiper kaca juga. Karena pentingnya menggunakan oli berkualitas untuk menjaga mesin dari kehausan. Aspira Oil dengan formula fuel efisiensi dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar Anda di segala kondisi, serta ada reliable dan anti-heat teknologi yang memberikan ketahanan mesin Anda dari panas dan membersihkan mobil Anda. Dengan menggunakan Aspira Oil, perjalanan jauh Anda akan lebih aman dan nyaman. Oke, jadi sekarang waktunya saya menjelaskan alasan mengapa saya menggunakan Yaris Cross Hybrid untuk di mudik InStyle 2024 kali ini. Yang pertama, saya suka dengan hybrid Toyota. Anda mungkin sudah ingat kalau kemarin di Holiday InStyle saya menggunakan mobil Zenith Hybrid bahkan sampai Bukit Tinggi, dan itu performanya menurut saya wah, lengkap banget deh apa yang saya butuhkan, seperti kenyamanan, kemudian juga performa mesin, itu semua udah benar-benar perfect buat saya. Dan ini Yaris Cross Hybrid akan saya gunakan ke Bali. Mengapa demikian? Saya begitu pede banget menggunakan mobil ini karena ini mobil yang bisa dibilang lincah banget, kemudian konsumsi bahan bakarnya juga irit. Oke, yang kedua saya suka interiornya. Oke, karena beruntungnya ini merupakan varian tertinggi yang merupakan GR Yaris Cross Hybrid. Jadi saya suka banget nih warna hitam, kemudian ada emblem-emblem GR-nya, dan ini juga joknya begitu nyaman, apalagi dia semi bucket. Jadi saya rasa menggunakan mobil ini dengan jarak 1000 km tidak akan ada masalah. Apalagi saya juga mungkin akan melewati sebagian besar perjalanan di tol, jadi kenyamanan adalah yang paling saya butuhkan. Nah, yang ketiga tadi mungkin saya udah jelaskan sedikit, yaitu konsumsi bahan bakarnya. Karena saya akan berjalan cukup jauh nih, kalau sampai balik lagi ke Jakarta mungkin hampir 3000 km. Nah, salah satu hal yang saya soroti adalah konsumsi bahan bakar tentunya, karena itu akan menguras juga
biaya perjalanan, dan kalau mobil ini irit itu akan membuat saya lebih hemat ketika membawanya ke Bali. Sekarang kita akan rangkum dan saya akan menjelaskan satu hal yang paling saya suka dari mobil ini. Yang pertama adalah harganya reasonable. Dengan harga 400 jutaan Anda sudah mendapatkan hybrid yang proper. Konsumsi bahan bakarnya bagus, kemudian tampilannya juga keren, dan interiornya berkelas. Itulah hal yang paling saya sukai. Selanjutnya, karena tadi saya sudah jelaskan yang paling saya suka dari mobil ini, sekarang waktunya satu-satunya yang saya nggak suka dari mobil ini. Yang itu adalah dia ketika di kickdown, raungan mesinnya itu berisik banget. Jadi kayak saya bawa Agya kemarin, nah itu masih ada suara-suara yang berisik kayak mengganggu gitu ya. Kurang nyaman sih ya untuk mobil seharga 400 jutaan. Itu aja, sisanya mungkin kayak suspensinya agak terlalu empuk, jadi untuk bermanuver ini masih agak berasa kayak limbung gitu ya. Itu aja. Oke, jadi apakah Yaris Cross Hybrid ini sesuai ekspektasi saya digunakan mudik InStyle 2024? Anda bisa pantau keseruannya di Instagram @BeyondTheBonte ataupun @Autodriver. Subaru akhirnya berpartisipasi dalam mudik InStyle kali ini. Awi memilih Subaru Outback untuk menemaninya berlibur. Oke, jadi alasan pertama saya memilih Subaru Outback ini adalah desainnya. Jadi mobil ini ada desainnya station wagon, tapi tingginya seperti crossover. Bahkan ground clearance-nya menyentuh angka 220 mm. Jadi membuat mobil ini bisa diajak kemana saja bersama teman, keluarga. Jadi tidak takut mau kemana saja menggunakan Subaru Outback ini. Oke, lanjut adalah alasan kedua saya memilih mobil ini adalah tentunya kelegaan bagasinya. Karena dia station wagon, jadi bagasinya itu lebar. Jadi sebenarnya saya tidak mudik, saya tidak pulang ke Semarang lagi. Saya menggunakan mobil ini, membutuhkan kelegaan bagasi dari mobil ini untuk mengangkut barang-barang seserahan untuk acara tunangan saya nanti. Jadi bagasi dari Subaru Outback ini akan sangat berguna ketika mudik InStyle tahun ini, karena dia akan membantu saya mengangkut kebutuhan saya untuk pertunangan. Yang terakhir adalah bantingan suspensinya. Walaupun ia sebuah station wagon crossover yang tergolong tinggi, namun ia memiliki peredaman suspensi yang nyaman, baik, dan lembut. Walaupun dia masih ada gejala body roll ketika diajak bermanuver, tapi peredamannya cukup baik. Jadi dia tidak terlalu mengganggu handling. Jadi mobil ini memiliki suspensi yang menurut saya, yang menjadi alasan saya memilih mobil ini, suspensinya adalah yang nyaman. Jadi kenapa saya memilih mobil ini? Secara overall desainnya unik, lantas ia bisa mengakomodir kebutuhan secara baik, dan tentunya suspensinya yang sangat nyaman. Satu hal yang saya suka dari Subaru Outback ini adalah roof railnya. Jadi dia roof railnya sudah menjadi satu dengan mobil. Jadi ketika Anda membeli mobil ini, ya Anda mendapat roof rail. Jadi bisa menambah daya angkut dari mobil ini jika bagasi dan kursi penumpang sudah dilipat masih kurang, Anda bisa menaruh barang bawaan di roof rail. Dan tentunya dengan adanya roof rail itu menambah kesan lebih maco dan siap adventure untuk mobil ini. Lantas yang saya tidak suka dari mobil ini adalah penempatan auto brake hold-nya atau auto vehicle hold. Jadi penempatannya dia tidak berada di samping tuas electric parking brake-nya, dia berada di dalam sistem entertainment-nya. Jadi
ketika Anda ingin mengaktifkan atau menonaktifkan, Anda harus membuka sistem entertainment-nya, baru dia fungsinya akan bekerja. Jadi yang kurang saya suka dari Subaru Outback ini adalah penempatan auto vehicle hold-nya. Nah, untuk mengetahui apakah mobil ini akan memenuhi ekspektasi saya untuk mudik InStyle 2024 ini, Anda bisa mengikuti Instagram Autodriver di @autodriver_ atau Instagram pribadi saya @aouie. Lanjut ke teman saya selanjutnya. Ternyata bukan hanya Bonte yang memilih mobil berteknologi full hybrid. Suryo pun menjatuhkan pilihannya kepada Honda CR-V HEV, produk full hybrid pertama dari Honda yang dijual di Indonesia. Oke, ada 3 hal yang membuat saya memilih Honda CR-V HEV ini untuk mudik tahun ini. Satu, generasi ke-6 ini adalah generasi pertama kalinya CR-V menggunakan teknologi hybrid. Jadi cukup menggoda untuk mencoba langsung teknologi hybrid pada sebuah CR-V. Oke, alasan kedua, mobil ini memiliki bagasi yang cukup luas. Walaupun ia harus berbagi tempat dengan penyempatan baterai untuk sistem hybridnya. Volume bagasinya itu masih menyentuh angka kurang lebih 600 liter. Tentu ini cukup bermanfaat saat membawa barang-barang dan oleh-oleh untuk keperluan mudik. Alasan ketiga, CR-V ini memiliki kabin yang lega, posisi duduk yang cukup nyaman dan pas pada bagian posisi pengendara. Sedangkan untuk baris kedua, penumpang di sana memiliki legroom yang cukup lega, sehingga semua penumpang baik yang di depan maupun di belakang itu cukup terakomodir dalam hal kenyamanan dan kelegaan ruang. Hal yang paling disukai dari CR-V terbaru ini adalah pada bagian desain. Menurut saya Honda cukup berhasil untuk membuat sebuah desain yang modern, namun tanpa meninggalkan identitas sebuah CR-V yang diturunkan dari generasi pertama. Hal ini dapat disaksikan pada bagian lampu belakang yang masih memiliki bentuk vertikal, walaupun sudah dikombinasikan dengan desain baru lampu horizontal. Namun secara keseluruhan mobil ini benar-benar memiliki desain yang cukup major untuk sebuah SUV. Nah, sekarang hal yang tidak disukai. Ada satu hal yang kurang saya sukai pada CR-V ini adalah pada klaksonnya. Untuk sebuah SUV dengan bandrol di atas 800 juta, sepertinya Honda harus meninjau kembali deh penggunaan klakson single tone yang ada pada mobil ini. Ya, ini mengurangi kewibawaan sebuah mobil dengan harga di rentang harga tersebut. Alangkah baiknya kalau Honda itu menggunakan klakson dual tone, pasti akan lebih gagah dan berwibawa. Apakah mobil ini sesuai dengan ekspektasi saya untuk mudik InStyle di tahun 2024 ini? Oke lah, ikuti Instagram @mns_co dan Autodriver. Berikutnya ada Hyundai Stargazer X yang dipilih oleh Dika, manajer marketing kami untuk mudik. Kenapa dia memilih mobil ini? Kenapa saya pilih mobil ini untuk mudik saya tahun ini? Ada beberapa alasan. Saya mulai dengan alasan yang pertama, yaitu adalah Hyundai Smart Sense. Nah, mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan sensor radar yang pastinya sudah memiliki fitur cruise control sama lane keeping assist. Ini sangat membantu perjalanan saya ke
Palembang melalui tol Trans Sumatera, yang mana perjalanan saya menuju Palembang itu memang cenderung lebih banyak melalui ruas tol gitu. Jadi saya rasa fitur tersebut akan sangat membantu perjalanan saya menuju Palembang. Dan alasan yang kedua yaitu adalah audio premiumnya Hyundai Stargazer X ini, yaitu adalah Bose. Nah, fitur tersebut juga sangat membantu perjalanan saya karena perjalanan saya cukup memakan waktu jarak tempuh yang cukup panjang. Jadi saya rasa perlu mendengarkan lagu-lagu kesukaan saya tuh melalui audio premium tersebut. Jadi akan lebih nyaman aja berkendara jauh. Dan alasan yang ketiga, ini adalah alasan yang paling sangat mendasar sebenarnya, yaitu adalah daya angkut penumpang dan barangnya yang cukup, bahkan sangat akomodatif. Walaupun mobil ini bukan 7-seater, tapi mobil ini cukup untuk membawa anggota keluarga saya mudik ke Palembang. Karena varian yang saya pilih ini adalah varian paling tinggi, jadi dilengkapi dengan captain seat, hanya 6 orang penumpang saja. Tapi sudah cukup dan juga masih bisa membawa 3 buah koper di dalam mobil ini. Jadi saya rasa mobil ini akan menarik saya bawa mudik ke Palembang. Nah, dari beberapa alasan tersebut, sebenarnya ada hal yang paling saya suka dan ada hal yang kurang saya suka dari mobil ini. Saya mulai dari yang paling saya suka. Tentu adalah konsumsi bahan bakarnya yang sangat irit. Waktu itu tim kami, Mas Fitra di Auto Driver pernah melakukan pengetesan menggunakan Hyundai Stargazer X ini ke Geopark Ciletuh melalui rute kombinasi, ada ruas tol, ada non tol juga. Itu menghasilkan konsumsi bahan bakar 13,8 km per liter kalau nggak salah. Jadi saya rasa dengan angka tersebut aja tuh sudah cukup merepresentasikan betapa iritnya Hyundai Stargazer ini. Apalagi kalau misalnya saya pakai ke tujuan mudik saya ke Palembang yang cenderung lebih banyak jalan tolnya, saya yakin kayaknya saya akan menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih irit dibanding Mas Fitra. Selanjutnya, ini ada satu hal yang mungkin bukan tidak saya suka, tapi mungkin cenderung lebih sayangnya atau kurang suka gitu, yaitu adalah cruise controlnya. Sayang banget ini belum adaptif. Coba aja kalau misalnya adaptif, ini akan sangat menyenangkan dan membantu perjalanan saya betul-betul ke melalui ruas tol Trans Sumatera ya. Jadi udah ada lane keeping assist, terus kalau misalnya udah ada adaptive cruise control, itu akan jauh lebih nyaman gitu perjalanan. Cuman ya nggak apa-apa, yang penting fitur tersebut masih bisa sangat berguna buat saya walaupun belum adaptif. Nah, jadi itulah beberapa alasan dan juga hal-hal yang mendasari saya memilih Hyundai Stargazer X ini untuk perjalanan mudik saya tahun 2024 ini. Apakah mobil ini menjawab ekspektasi saya? Ya, kita lihat saja nanti. Semoga sesuai dan menyenangkan. Selanjutnya kita simak alasan videografer kami, Damar Anas Fataroni, yang memilih mobil viral Suzuki Jimny 5-door sebagai partner mudiknya. Ya, alasan pertama saya memilih mobil ini adalah karena ini adalah sebuah Jimny, mobil yang sangat ikonik, dan ini adalah Jimny versi 5 pintu. Lebih praktis untuk membawa penumpang dan barang. Apalagi untuk liburan seperti ini, akses mudah dan penyimpanan barang yang lumayan luas yang akan membantu perjalanan kita semakin nyaman. Nah, alasan selanjutnya karena mobil ini sejatinya adalah mobil off-road, mobil adventure. Jadi no worries ketika kita bepergian jauh dan menemukan jalan yang rusak, berlubang, segala macam. Dengan ground clearance mencapai 210 mm sepertinya nggak ada masalah. Dan yang sudah saya katakan di awal, ini adalah mobil off-road. Kita bisa andalkan mobil ini di kondisi jalanan yang berlumpur sekalipun. Tinggal aktifkan transfer case yang ada di sini,
lalu siap hadapi jalanan apapun yang ada di depan. Kalau gitu ini kayaknya namanya bukan mudik InStyle nih udah, jadi off-road InStyle. Meskipun nanti jalurnya ketika mudik nggak off-road juga. Di Jimny 3 pintu kita harus memilih antara membawa penumpang atau membawa barang. Karena jika kita mau membawa barang, kita harus melipat bangku baris keduanya. Tapi di sini tidak. Berkat bodi yang memanjang sehingga menghasilkan bagasi yang lapang, membawa barang juga bisa diandalkan dengan kapasitas bagasi 211 liter. Dan karena bobot yang bertambah, sistem pengeremannya pun menggunakan cakram berventilasi untuk pengereman yang lebih optimal, meskipun hanya ada di bagian depan. Beberapa fitur yang tidak ada di Jimny 3 pintu yang membantu kenyamanan berkendara seperti kamera mundur beserta sensor parkirnya, head unit yang berukuran 9 inch yang dilengkapi konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Bukan hanya itu, sistem entertainment yang di tengah ini juga terintegrasi dengan mobil. Jadi head unit itu bisa membaca MID. Terus ketika bensin kita mau habis, di head unitnya juga ada notifikasi kalau low fuel. Di sini ketahuan, bukan hanya dari MID di tengah saja. Keren. Untuk hal yang tidak disuka dari Jimny 5 Doors ini, karena dimensinya bertambah, maka bobot juga bertambah 110 kg lebih berat dibandingkan Jimny 3 Doors. Itu membuat mobil ini jadi lebih lambat, apalagi menggunakan spesifikasi mesin yang sama 1500 cc 4 silinder injeksi, tapi Suzuki mengklaim untuk mobil ini diberikan final gear yang berbeda, dibesarkan sedikit supaya mesinnya lebih enteng untuk melajukan mobil. Lalu dengan tidak adanya headrest dan seat belt tengah nih di baris belakang, sepertinya mobil ini hanya layak membawa maksimal 4 orang saja. Apalagi di bawahnya juga ada tonjolan as couple. Jika Anda ingin tetap duduk di tengah nih pada bagian belakang, itu pasti sangat mengganggu. Berbicara akomodasi, tidak banyak pada mobil ini, hanya memiliki 2 cup holder di tengah, tempat penyimpanan yang lumayan kecil di bagian door trim kanan dan kiri, USB slot juga hanya 1 di depan, tidak ada kisi-kisi AC di bagian belakang, lampu-lampu kabin juga masih bohlam ya, masih kuning. Tapi ya ini sebuah Jimny, diciptakan untuk berpetualang, jadi saya masih bisa bertoleransi terhadap semua kekurangan tersebut karena mobil ini mobil yang mengedepankan kemampuan off-roadnya. Jadi apakah mobil ini akan memenuhi ekspektasi saya pada Mudik InStyle 2024 kali ini? Anda bisa ikuti perjalanan saya di Instagram saya @damaraf F-nya 2 dan di Instagram Autodriver @autodriver_. Sekarang giliran reviewer wanita kami, Diandra Gautama. Pada Mudik InStyle tahun ini, Diandra memilih merek yang terkenal dengan kenyamanannya. Dan ia pun akan mudik dengan Citroen C5 Aircross. Wah, jok dan bantingan dari mobil ini empuk sekali. Dan ini adalah hal pertama yang akan Anda notice ketika Anda duduk dan menyetir mobil ini. Citroen atau Citroen kita biasa sebut di Indonesia menyematkan suspensi pada SUV C5 Aircross-nya ini teknologi yang disebut Progressive Hydraulic Cushions. Dan luar biasa, ini benar-benar terasa bantingannya empuk banget. Dan bukan hanya bantingannya aja, tapi joknya tuh juga empuk. Kemudian pengendalian dari mobil ini juga effortless sekali. Handlingnya baik, kemudian tidak limbung ya meskipun ground clearance tinggi, dan juga dia memiliki sistem pengereman yang luar biasa mantap, tapi juga tetap smooth. Kemarin saya sempat disetirin menjadi penumpang, dan nah ini kita mau lewat tanjakan, empuk banget. Ya kemarin saya sempat disetirin dan menjadi penumpang. Nah itu meskipun saya nggak nyetir, tapi kehalusan dari mobil ini benar-benar terasa hingga kursi belakang. Kemudian alasan yang terakhir kenapa saya memilih mobil ini adalah karena saya akan berpergian bersama keluarga selama Mudik InStyle, dan mobil dengan konfigurasi 5-seater serta bagasi yang cukup luas ini tentunya akan memenuhi kebutuhan saya. Satu hal yang paling saya sukai dari mobil ini adalah ketika kita nyetir di low speed atau kecepatan rendah, mobil ini tuh tetap terasa halus dan
ya pergantian giginya, tetap terasa nyaman. Biasanya mobil mewah dan mahal sekalipun itu kadang kalau lagi macet itu suka endut-endutan gitu, kayak lagi berhenti jalan itu suka endut-endutan gitu ya, nggak smooth. Nah, mobil ini tidak, dia benar-benar smooth dan momentumnya itu tetap terjaga. Nah, satu kata kalau saya boleh pilih untuk mobil ini, smoothness. Namun meski begitu, ada satu hal yang saya kurang sukai dari mobil ini, yaitu desainnya terlalu biasa untuk mobil seharga 1 miliar, terutama bagian interiornya. Kalau kita lagi masuk mobil mewah, itu pasti kita pertama yang kita cek adalah bagian interiornya ya. Dan di sini tuh tengahnya tuh materialnya plastik. Udah gitu juga beberapa bagian ada yang soft touch, tapi dari luar feels like soft touch, cuma pas kita tekan atau kita rasa-rasain itu keras gitu. Sayang sih, mungkin bisa dilakukan sedikit improvement untuk mobil ini karena harganya mahal ya, 1M ya. Nah, apakah mobil ini sudah benar-benar sesuai dengan ekspektasi saya untuk program Mudik Install 2024? Ikuti Instagram saya di @_diandragautama dan juga IG-nya Autodriver di @autodriver_. Last but not least, inilah mobil yang akan saya bawa selama Mudik Install 2024 dan ini untuk pertama kalinya saya memilih merek Swedia ini untuk menemani berlibur. Inilah mobil pilihan saya, Volvo XC90. Ini dia mobil yang saya pilih, Volvo XC90 Recharge. Dan ini menandai juga kembalinya Volvo ke Indonesia. Nah, Volvo XC90 Recharge sendiri ini adalah generasi kedua dari Volvo XC90. Padahal Volvo XC90 ya pertama kali keluar itu tahun 2002. Jadi generasi pertamanya itu 13 tahun usianya. Sedangkan generasi kedua ini sudah ada dari tahun 2015. Dan kemudian ada revisi beberapa teknologi dan fiturnya di 2019, tapi luarnya itu mirip-mirip aja. Tapi sampai sekarang ini masih tetap kelihatan keren. Tapi bukan cuma keren yang menjadi alasan saya memilih mobil ini untuk teman mudik di 2024. Ini 3 alasan saya. Yang pertama, definitely jelas karena it's a Volvo. Brand mobil yang sangat mengedepankan keamanan. Saya pernah ke pabrik Volvo di Swedia, saya lihat crash test facility mereka, bahkan dalam 1 tahun mereka bisa melakukan crash test sampai 300 kali. Dan tidak ada satupun produk Volvo yang tidak aman. Makanya banyak orang bilang Volvo itu seperti tank berwujud mobil. Dan rasanya mobil ini akan memberi faktor keamanan yang maksimal bagi keluarga saya saat melakukan perjalanan mudik keluar kota. Alasan kedua saya memilih mobil ini adalah karena dia menggunakan penggerak plug-in hybrid. Ada baterai 18 kWh yang bisa menjalankan mobil ini 73 km tanpa menggunakan bensin sekalipun. Jadi ketika saya belum berlibur, masih di dalam kota, saya bisa menggunakan hanya listrik saja, jadi sangat ekonomis. Dan ketika waktunya berjalan jauh keluar kota, saya juga nggak perlu khawatir karena begitu baterainya itu habis, dia langsung mesin bensinnya menyala dan melakukan siklus hybrid. Jadi bagaikan punya mobil hybrid yang bisa menjadi mobil listrik ketika hanya perjalanan jangka pendek. Kemudian alasan ketiga kenapa mobil ini saya pilih untuk menjadi mobil mudik adalah kapasitasnya yang besar. Dia bisa 7 penumpang. Jadi ada 7 seater. Bahkan kalau bagasi baris ketiga itu dilipat, itu masih menyediakan bagasi 800 liter dan 5 orang masih bisa duduk dengan sangat nyaman. Jadi sudah mesinnya plug-in hybrid, ini aman sekali karena Volvo dan dia kapasitasnya besar. Itulah 3 alasan kenapa mobil ini saya pilih untuk menemani saya mudik. Dan setelah beberapa hari mencoba, ada sejumlah hal yang saya suka dan kurang suka dari mobil ini. Tapi kalau saya suruh pilih salah satu, yang saya sangat suka adalah kenyamanannya. Dia menggunakan air suspension, jadi getaran-getaran halus di jalan itu seakan hilang. Kemudian dia juga memakai double glass, jadi hening dan nyaman kabin mobil ini. Dan untuk satu hal yang kurang saya suka dari mobil ini,
Dan mungkin sedikit mengkhawatirkan kalau di bawah jalan keluar kota adalah minimnya jaringan dealer mobil ini, karena dia baru kembali merek ini. Jadi jangan harapkan ada posko mudik Volvo atau bisa menemui dealer Volvo di kota-kota selain Jakarta. Ya, jadi itulah 3 alasan saya memilih Volvo XC90 Recharge dan hal yang saya suka dan kurang begitu saya suka dari mobil ini. Apakah mobil ini sesuai dengan ekspektasi saya ketika diajak berlibur di kondisi sesungguhnya? Nah, itu Anda bisa ikuti perjalanan saya menggunakan Volvo XC90 Recharge ini di Instagram saya @fitra.eri, juga bisa ikuti di Instagramnya @autodriver_. Ya, jadi itulah masing-masing reviewer kami dengan mobil mudiknya masing-masing serta alasan mereka kenapa memilih mobil tersebut. Apakah mobil-mobil tersebut memenuhi ekspektasi kami semua? Itu baru kami tahu setelah kami melakukan perjalanan yang jauh dengan mobil ini ke kampung halaman, dan itu bisa Anda ikuti keseruannya di Instagram Autodriver serta Instagram masing-masing dari kami. Jadi pastikan Anda sudah follow kami semua, dan jangan lupa ada hashtagnya untuk acara ini, yaitu Mudik InStyle 2024. Kalau Anda sendiri, kalau disuruh pilih dari 11 mobil ini, pilih yang mana? Sampaikan di komentar di bawah. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini. Subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Follow Instagram kami @autodriver_. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan video ini. Selamat berlibur semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari kami semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.